Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali menikmati santapan di pagi hari ini. Tentunya santapan untuk rohani kita. Kita baru saja menyelesaikan salah satu kewajiban kita sekaligus menghidupi sunnah Rasulullah SAW, yaitu salat subuh berjamaah, dan juga nikmat-nikmat lain yang begitu banyak yang Allah kucurkan kepada kita. Setiap detik yang kita lalui tidak lepas dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita yang hadir di sini digolongkan menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan untuk bisa menghidupi sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Hizbullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ada momen spesial yang digagas oleh DKM Ta'lim Akbar. Kita memberi judul seperti itu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pula Ustaz Ahmad Nasin telah hadir bersama kita. Tentunya tidak asing lagi buat kita. Di sholat Id kemarin, Idul Adha kemarin, beliau menjadi khatib dan imam. Pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa dengan Ustaz yang pada pagi hari tentunya akan memberikan sebuah motivasi buat kita. Motivasi bagaimana menyongsong, bagaimana kita bisa memanfaatkan sebuah waktu yang berharga yang Allah berikan kepada kita, sebuah kesempatan yang terbuka lebar yang Allah berikan kepada kita. Di depan mata kita terpampang sebuah kesempatan untuk berinvestasi akhirat, sebuah amal jariah yang luar biasa pahalanya. Kita semua mengetahui bahwa saat ini Masjid Quba yang kita cintai sedang kita bangun, sedang kita renovasi besar-besaran. Masjid Quba tentunya tidak ujuk-ujuk sebesar ini. Sebuah proses bertahap, mulai dari mencari lahan, kemudian membangun dengan bangunan yang sederhana. Allah takdirkan jamaahnya semakin meningkat, kegiatan-kegiatan semakin meriah, dirasakan sudah semakin tidak memadai, sehingga pada akhirnya disepakati bahwa kita akan melakukan sebuah perubahan dalam masjid yang kita cintai ini. Pembangunan masjid tentunya tidak bisa hanya dengan sebuah doa. Kita perlu sebuah upaya, kita perlu sebuah usaha, kita perlu sebuah kerja nyata. Kesempatan akhirat yang investasi akhirat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang terbuka lebar di depan kita, itu jangan kita sia-siakan. Selama masjid ini dibangun, selama masjid ini ada berdiri dengan tegak, selama digunakan untuk sholat, tentunya amal-amal itu akan senantiasa mengalir kepada kita. Bahkan sampai nanti ketika kita sudah meninggal pun, insya Allah hal itu akan senantiasa mengalir kepada kita.
Dan kita niatkan bahwa masjid ini tidak hanya untuk kita, tetapi kita siapkan juga untuk anak cucu kita ke depan. Untuk itu, mari bersama-sama kita bahu-membahu, kita berjuang sekuat tenaga kita menyongsong pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tolong kita kalau kita sudah maksimal ikhtiar. Dan pagi hari ini mudah-mudahan kita akan dimotivasi kembali oleh Ustaz Ahmad Nasihin supaya kita bisa kembali all out untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Yang tentunya kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berupaya, berikhtiar dan berdoa. Allah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Sebelum itu kami ingatkan kepada Bapak-bapak semua, karena kita masih dalam kondisi pandemi, kita masih harus berikhtiar. Untuk itu kami ingatkan kepada Bapak jamaah untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada, menggunakan masker, kemudian juga jaraknya bisa disesuaikan. Jadi physical distancingnya tetap kita perhatikan. Ini adalah upaya kita, ikhtiar kita untuk tetap sehat. Ya, karena sesatunya virus yang kecil ini pun adalah makhluk Allah yang apapun yang terjadi pada diri kita itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib untuk ikhtiar. Kali kami ingatkan kepada Bapak semua untuk tetap perhatikan protokol kesehatan yang ada. Dan buat ibu-ibu yang terhalang oleh hijab, mungkin bisa disesuaikan, dikondisikan, bisa dibuka sementara mungkin hijabnya. Buat bapak-bapak yang ada di belakang bisa sedikit bergeser, Pak, supaya ibu-ibunya bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kiai pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, mari kita mulai saja kajian kita di pagi hari ini. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Kiai dipersilakan. Khusus dzikri Ketua DKM Masjid Quba dan seluruh jajaran pengurusnya, khusus dzikri para alim, para guru, para masyayikh, ada orang tua saya Kiai Haji Mahdi, dan juga orang tua yang ada di lingkungan Masjid Quba Taman Raya Al-Buah ini. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Wa ba'd, sebelum saya mulai satu persatu kajian pagi hari ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalul kalami ila Allah Ta'ala arba'un, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 4 kalimat yang Allah suka, yang utama bagi Allah, yang terbaik di sisinya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita di dalam perjumpaan yang indah di pagi hari ini. Kepadanya kita memuji dengan seindah-indah kalimat pujian. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali hanya Rabbul Alamin, dan dialah yang maha besar dari seluruh kebesaran dari keagungan penciptaannya. Maka kita awali pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Allah memang maha besar dan bahkan kita lebih kecil dari buliran debu sekalipun. Tidak ada yang lebih harus kita tinggikan dari kedudukannya. Dialah Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih pantas kita puji. Dialah Allah, segala puji untuknya. Tidak ada yang paling bisa mensucikan diri kita kecuali Allah. Maka datangilah Dia agar kita menjadi hamba-hamba yang suci. Suci secara lahirnya, suci secara batinnya. Kita ulang kalimat itu bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan anugerah, nikmatan, kebaikan Allah dengan semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, kita senantiasa bisa mengucap syukur dengan hati sanubari, dan kemudian sungguh-sungguh kita ucapkan daripada lisan kita ini, dan Allah menurunkan nikmat-nikmat yang lain. Amin Allahumma amin. Teriring salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idola kita, panutan kita, manusia yang kita kelak ingin berjumpa dengannya, yang tidak ada satupun di antara kita kecuali menauladani apa yang datang darinya. Maka mudah-mudahan kesemuanya yang kita ambil daripadanya kelak menjadi sebab kita kumpul bersamanya di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di musim yang hampir semua merasakan kesulitan baik secara ekonomi juga di sektor-sektor lain, banyak mengalami kegalauan, bahkan mungkin keresahan yang luar biasa. Akan tetapi bukan untuk kita yang beriman, bukan untuk kita yang percaya bahwa Allah menitipkan Islam kepada kita ini untuk bisa menerima yang mana kebaikan, yang mana keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kebaikan dan keburukan di setiap sendi kehidupan yang terjadi, semua atas kehendaknya dan kepadanya kembali. Maka apapun yang terjadi daripada setiap baik musibah ataupun wabah sekalipun, maka kita kembalikan kepada Allah dengan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dengan kalimat itu datang kebaikan dari Allah, sebab dengan kalimat itu datang rahmat Allah, sebab dengan kalimat itu datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan ikatan iman yang ada di dalam hati saudara kita, agar kita tidak lemah
Apalagi kita lengah daripada pantauan malaikatnya Allah, lalu kita meninggalkan Allah hanya sebab wabah ini. Justru dengan datangnya ujian, dengan adanya wabah, semakin memperkuat ikatan hati kita dengan iman yang Allah hadiahkan ini. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Beruntunglah kita yang tahu ahwal sahabat, bagaimana saat ketika sahabat diuji bersama Nabi dalam perjalanan hijrahnya, pertumpahan darah terjadi, penindasan terjadi, bahkan percobaan pembunuhan pun akan dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Para sahabat menerima keadaan itu semua dengan segala resiko demi tegaknya al-Islam. Tentu kita ikuti mereka, tentu kita ingin bertauladan dengan cara mereka. Sahabat yang mulia, maka pagi hari ini kita belajar dari mereka. Bahkan di dalam judul banner kalau tidak salah yang sampai ke HP saya, maka pagi hari ini itu judulnya adalah Tabligh Akbar Muharram, penggalangan dana pembangunan masjid. Dua itu judulnya berarti, ya kan? Semangat Muharram dan membangun masjid. Memang ini identik. Bagaimana saat Nabi berjalan dari Mekah menuju Madinah tidak kurang dari 416 km dengan mengendarai kendaraan Toyota mah zaman now, mengendarai onta beserta sahabat dengan penuh kesabaran. Gitu. Beliau melakukan perjalanan jauh tersebut penuh dengan resiko. Maka datang di kampung Yathrib yang hari ini bernama Madinatul Rasul, membangun namanya Masjid Quba. Maka saat itu menjadi tonggak di mana al-Islam dimulai dan dijaga dengan keimanan yang kuat antara al-Ansar wal Muhajirin. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Taubah di ayat ke-109, apa kalimatnya? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Pada hari itu awal mula Islam berkembang dan berkembang. Maka tentu harapannya adalah bersinergi dengan pagi hari ini. Pagi hari ini semangat Muharram kita jadikan momentum untuk menjadikan Masjid Quba ini awal yaumin, awal mula. Masjid Quba di Taman Royal dikenal secara luas oleh banyak masyarakat. Tidak lagi kecil bentuknya, megah, meriah, makmur, maju, jamaahnya semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karena sebab mari kita lihat di salat subuh tadi, dengan tidak sengaja ketika sampai di masjid sini saya kemudian ingin baca surat As-Saff, di mana ada pesan penting, ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua kaum beriman ini. Apa Allah bilang? Ayat ke-10 dalam surat As-Saff, ayat ke-11, ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibah fi jannati 'adn dzalika al-fawzul 'azim. Allah bilang, hai umat Muhammad yang beriman, Allah tidak nanya imanmu kadarnya berapa. Allah tidak pengen tahu sejauh mana kedalaman
iman yang ada di dalam sanubari, tidak. Tapi Allah memanggil atas nama iman. Mungkin sebelumnya belum, dan saat terpanggil maka iman itu datang. Maka amanu hal adullukum, Allah berwasiat dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang paling sayang kepada kita, Tuhan yang paling mengasihi kepada hamba-hambanya, kepingin hambanya selamat, kepingin umat kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW ini mendapatkan keberuntungan di alam dunia dan akhirat. Maka berharap dari mereka-mereka yang mukmin ini, melakukan sesuatu yang membuat Allah senang, yang membuat Allah bergembira. Apa itu? Perdagangan-perdagangan yang paling menguntungkan, di mana setelah seorang hamba melakukan perdagangan tersebut memperoleh keselamatan diri dari Allah Subhanahu wa taala, berupa apa? Tunjikum min adzabin alim. Kalau orang berpikir tentang bahayanya wabah, mereka mungkin hanya menggunakan masker, mereka hanya mungkin memakai hand sanitizer, mungkin mereka disemprot disinfektan dan segala macam. Itu wabah dunia, mungkin juga bala'ud dunia, mungkin musibatul dunia. Bagaimana dengan azab ketika kelak di akhirat, dari seluruh apa yang dihisab dari sebab perbuatan yang dia lakukan sepanjang dia hidup di alam dunia. Kalau dia harus meninggal karena wabah, selesai. Apakah selesai juga hisab dari amal-amal ibadahnya? Tidak. Maka Allah menawarkan dengan kasih sayangnya, tijaratin tunjikum min adzabin alim, bisnis. Orang kalau dibicarain bisnis itu asik ya. Kalau diajak ngomong bisnis pasti asik. Hatta mau di warung kopi, mau di kafe lah ya. Warung kopi sama kafe itu sama aja sebenarnya, beda-beda tempat aja. Warung kopi pinggir kali, warung kafe sama pinggir kali juga ya, hanya istilahnya saja, kopi sama kafe ya. Apa yang Allah mau? Tunjikum min adzabin alim. Jadikan kesempatan untuk kamu bisa lari sejauh-jauhnya, untuk menghindar sejauh-jauhnya, untuk keluar dari zona hitam, zona merah, zona paling berbahaya kelak ketika yaumul hisab, kita yaumul mizan, kita yaumul mahsyar, ketika dikumpulkan di seluruh padang yang luas, satu persatu dipanggil, ya fulan ibn Abdullah ta'ala, bagaimana kabarmu hari ini? Saat itu dipanggil, baik ya Allah. Kemarin gimana? Baik ya Allah. Kemarinnya lagi gimana? Mulai bingung. Hari ini gimana? Baik. Hari kemarin? Baik. Hari kemarin? Bahkan mungkin sebaliknya. Bagaimana besok? Nggak tahu lagi. Apakah masih seberiman hari ini? Apakah masih sekuat ikatan iman kita hari ini? Nggak tahu. Maka Allah manggil, ngasih wasiat, tijarah, berbisnislah dengan Allah, berdaganglah dengan Allah. Sebab Allah itu pasti memberikan keuntungan yang besar. Sebagaimana kalimat di dalam surah Taubah ayat 111, lembaran kedua juz 11 paling bawah, baris 223, baris ketiga, biar gampang nyarinya nanti. Kalimatnya begini, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu pasti akan membeli. Kalimat ishtara itu kalau bahasa Arab secara harfiahnya maknanya membeli, tapi makna lain yubaddil, mengganti. Jadi apa yang kita kasih buat Allah itu Allah ganti. Maka sebenarnya kalimat terima kasih itu kalimat yang tidak bisa diputus satu persatu, disambung. Apa yang sudah kita terima dari Allah, kita kasih lagi untuk Allah. Maka Allah pasti akan mengganti, membeli apa yang kita jual. Minal mu'minin, dari keimanan yang kita punya. Seberapa hebat iman kita untuk membangun agama ini, seberapa hebat
jihad dan perjuangan kita dalam perspektif konteks kekinian, jangan makna jihad yang lain, karena konteks kekinian itu memaknai jihad sangat luas, termasuk kita menunggu waktu menjelang subuh dan bergegas melakukan perjalanan ke masjid, itu juga bahagian daripada jihad. Kemudian kita duduk menunggu sampai waktu syuruk mendengarkan penyampaian ilmu, nasaih ad-diniyah, nasihat-nasihat tentang agama, juga jihad kita untuk melawan nafsu-nafsu yang lain yang ada dalam diri kita ini. Maka Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan demi agama ini. Minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dengan kenikmatan surga. Maka di ayat ke-10 itu Allah nyuruh kita buat melakukan perdagangan, bisnis dengan Allah. Tijarah tunjikum min adzabin alim, yang bisa menjauhkan kita daripada azab yang pedih, daripada siksa nerakanya Allah, daripada lemahnya timbangan mizan kelak, daripada rasa panasnya mahsyar. Karena saat itu orang merasakan panas yang luar biasa, terik matahari yang sangat dekat dengan jarak antara makhluk dengan matahari tersebut. Maka Allah nyuruh kita untuk menjaga agar kita jauh daripada azab itu. Dengan apa? Tu'minuna billah wa rasulih. Berimanlah yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Makna beriman yang benar itu menguatkan keimanan kita dengan amal saleh, dengan muamalah yang benar kepada sesama makhluk. Kita punya saudara, kita punya kerabat, kita punya handitaulan, kita punya jiran, kita punya sahabat, kita punya rekan-rekan atau al-ikhwah, di mana pesan penting daripada semangat Muharram adalah al-ikhwah, persaudaraan, di mana makna persaudaraan bukan al-ikhwah an-nasab, bukan al-ikhwatin nasab, karena bersambung antara nasab kita dengan mereka, tidak. Akan tetapi makna al-ikhwah di sini adalah li-ikhwati din, persaudaraan karena sebab iman. Maka setelah Allah menyuruh untuk kita menjaga tu'minuna billahi wa rasulih, maka Allah meminta kita untuk berdagang dan berbisnis, yakni wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad kita punya apa untuk agama ini? Kita punya apa untuk Islam ini? Kita punya apa untuk menyelamatkan manusia satu sama lain, saling menjaga, saling mengingatkan agar kita punya agama kokoh, agar kita punya Islam ini terjaga martabatnya, agar al-Islam ini dilihat oleh mereka, orang-orang di luar sana yang selama ini kadang-kadang, maaf, contoh satu, banyak cerita yang sampai hari ini pun masih kita temukan. Kalau kita bangun masjid, kadang-kadang kita masih sering menemukan di pinggir jalan atau di tengah jalan, ya, drum yang ditunggui oleh saudara-saudara kita sambil menjulurkan tangannya membawa satu kardus atau semacamnya. Kadang hati saya bukan hanya malu, tapi betapa seandainya ada di sekeliling sana masjid dengan masjid yang lain duduk bersama bermusyawarah, mufakat siapa hari ini yang membangun masjid? Kami. Maka mereka berkumpul bersepakat untuk membangun bersama. Seandainya, akan tetapi seringkali satu sama lain kita tidak memiliki kebersamaan itu, maka sulit. Padahal itu adalah bahagian daripada perdagangan. Mari kita lihat makna hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tijarah, dagang, bisnis. Maknanya kemudian ditutup kalimat dengan amwalikum wa anfusikum. Ada amwal, harta kita punya, rezeki yang Allah kasih, sesuatu yang kita miliki sepanjang kita di dunia, yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepasnya demi perdagangan akhirat kita. Maka di sini berarti kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun agama ini dengan cara yang benar,
Kemudian bagaimana caranya? Zakat sudah, infak mulai kita beransur-ansur sadar bahwa nafkah itu bukan hanya untuk keluarga, tapi memanfaatkan harta di jalan Allah untuk bagian daripada jihad, sedekah dan seterusnya. Maka ini bagian daripada tema pagi hari ini. Saya teringat kalimat Al-Imam Suyuti bahwa di dalam kitab beliau menerangkan bicara sedekah itu bermacam-macam, begitu juga pahalanya. Ada bersedekah kepada dzi qurbatin, ada yang bersedekah kepada al-abawain, ada bersedekah kepada alim atau al-muta'allim, kemudian ada bersedekah kepada al-mubtala atau al-a'ma, ada yang bersedekah dzi muhtajin. Semua itu makna yang luas daripada sedekah itu sendiri. Akan tetapi ketika kita bicara sedekah, maka kita akan bicara berapa hebat kita dalam menyembunyikan itu semua hanya untuk Allah. Maka ada cerita, ada sebuah kisah di zaman Al-Imam Al-Haddad. Datang seorang murid beliau bertanya kepada gurunya, ya Imam, saya memiliki harta yang banyak. Saya ingin menafkahkan harta saya di jalan Allah. Saya ingin membangun masjid. Ya, berapa yang kau miliki? Sekian. Baik. Kalau begitu saya terima. Di mana dibangun? Kata murid-muridnya. Pakai nama apa nanti? Kira-kira saya jadi apa nanti? Jadi penguruskah atau apakah? Atau siapa di situ? Dan kemudian kira-kira saya bisa minta apa namanya laporan keuangannya dan segala macam. Dan begitu detail ditanya Al-Imam Al-Haddad dan gurunya ini. Lalu gurunya menjawab, "Nak, ambillah kembali apa yang kau punya dan rencana kau berikan ke saya." Al-Imam Al-Haddad tidak menerima pemberian muridnya yang sudah berniat ingin membangun masjid. Apa jawabannya? Apa hikmah dari kalimat ini? Artinya apa? Ketika kita sudah mau bismillah membangun atau membuat sesuatu atau memberikan sesuatu, maka yang kita tanamkan di dalam hati kita tidak perlu tahu. Karena ketika kita memberikan sesuatu, kita sedang berdagang dan berbisnis dengan Allah. Maka setelah kita melepas itu dunia dari tangan kita, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampailah pahala itu. Kalau kita masih berpikir betul atau tidak dibangun masjid, betul atau tidak nama yang aku minta, betul atau tidak laporan keuangan dan segala macam, ini kau mau bangun masjid atau mau bangun sebuah perusahaan yang perlu sebuah rencana yang matang, atau hanya menginginkan keikhlasan hatimu lalu kau diterima niatnya itu. Karena pesan penting dari hijrahnya Nabi juga pesan penting daripada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kau niatkan? Kau niatkan untuk membangun masjid dengan ikhlas, sampailah niatnya itu. Atau sebaliknya, kau ingin membangun masjid dengan kebanggaanmu kelak disebut namamu, maka ada satu kisah yang beriringan dengan kisah ini. Ada seorang saudagar kaya, ada seorang saudagar kaya lalu menyuruh sopir pribadinya mendatangi satu kampung yang jauh dari tempat halaman tinggalnya. Dia berpesan kepada sopirnya, tolong di kampung itu bangun masjid agar Islam maju dan berkembang di sana, agar syiar Islam ada, dan kemudian kampung itu makmur dengan peradaban agama kita dan akan membanggakan Nabi kita Muhammad. Berangkat sopir tersebut membawa dana yang disiapkan oleh majikan, oleh bosnya, oleh saudagar tersebut, datang ke satu kampung. Mulai dia sampaikan kepada orang kampung bahwa saya akan bangun masjid.
Saya akan selesaikan pembangunan sampai selesai, mulai dari awal sampai akhir. Saya akan tungguin pembangunan ini. Maka ketahuilah siapa yang dikenal? Siapa yang dikenal? Sopir. Semua orang satu kampung menganggap bahwa dialah saudagar kaya, karena dia datang dengan mobil mewah bosnya, dia datang dengan membawa uang banyak majikannya, kemudian dia menunggu proses sampai selesai pembangunan masjid. Wah, ditulis namanya besar-besar. Akan tetapi ada satu orang di kampung itu mungkin terbersih di dalam hatinya. Apa iya? Penasaran saya kepingin datang ke rumah beliau ini, si bos ini. Tiba-tiba datang ke kampung saya. Maka bertanyalah orang tersebut kepada sopir, "Bapak, mohon maaf, boleh saya silaturahmi ke rumah Bapak?" "Boleh, kapan-kapan, ayo sama." Selesai pembangunan, bahkan peresmian pun disebut nama sopir, dipampang besar-besar nama dalam banner, bahkan bendera pun berkibar, baliho di masuk kampung tersebut. Maka nama si sopir pun terkenal. Maka datanglah waktunya di saat bersamaan ke rumah si sopir. Kaget, bukan kepalang, ternyata hanya sopir. Saat itu kembali ke kampung dan dia beritakan bahwa dia hanya sopir, bukan dia yang punya uang, bukan dia yang punya fulus, bukan dia yang bangun. Kaget. Iya, pasti. Terus siapa yang bangun? Kita cari, kita tanya sopir itu, siapa bosnya? Datang ke bosnya, "Pak, mohon maaf Pak, bukan salah kami orang kampung. Kalau saya nggak bisa berterima kasih, Bapak sudah bangun masjid di kampung kami." Apa dibilang si bos tersebut, saudagar kaya? "Pak, walaupun nama saya tidak terpampang, walaupun nama saya tidak disebut, Allah tahu. Maka untuk membangun masjid Kuba, apakah perlu disebut namanya? Tidak. Maka disinilah pentingnya kita sebuah pesan yang diajarkan oleh Nabi ketika kita memaknai sedekah itu adalah harapan daripada siyadah, daripada dalalah, daripada qiyadah, daripada hidayah itu, yakni menginginkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, menginginkan petunjuk yang terbaik dari Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, menginginkan pemimpin yang bisa mengarahkan kepada yang baik dan berharap hidayah yang hanya datang dari Allah. Maka mari kita jadikan momentum ini untuk menghidupkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff tersebut, yakni kita lakukan bisnis yang diajarkan Allah. Kita melakukan perdagangan yang menggembirakan hati Rasulullah, yakni bersedekah, berjihad dengan harta dan jiwa kita. Hadirin jamaah sekalian dalam Allah, maka saya teringat ketika kita bicara tentang kebaikan, tentu kita akan bicara tentang perhatian kita kepada saudara-saudara kita, yakni bagaimana satu sama lain saling mengingatkan, bagaimana satu sama lain saling menjaga rasa, bagaimana satu sama lain saling berbaik hati. Karena sebab di masa pandemi seperti ini, kadang kita lihat satu sama lain saling cuek, satu sama lain saling acuh, satu sama lain saling tidak memberikan perhatian istimewa, kadang masa bodoh. Padahal saat ini orang merasakan kesulitan yang sama-sama merasakan kesulitan itu. Saya kemarin beberapa hari datang sahabat yang lama tidak ketemu dengan saya. Lalu dia sedikitnya curhat kepada saya. Dia bilang, "Apa yang bisa saya kerjasamakan dengan antum?" Saya bilang, "Tidak ada. Ayo kita bareng-bareng." Saya bilang, "Antum bisa apa, saya bisa apa. Ayo kita kerjakan sama-sama." Saya bilang begitu. Ya.
Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu dia sudah tidak lagi bekerja di satu perusahaan. Dia tidak lagi dikerjakan oleh perusahaan, kemudian keluar, dan dia berharap ada bahasa sekarang mungkin apa namanya dapur ngebul untuk keluarga. Saya bilang ayat bismillah. Kalau harus ngajar lagi seperti dulu kita ngajar. Karena basicnya kita punya Quran, kita yakin mantap sama Allah Ta'ala dijaga sama Allah Ta'ala. Saya bilang, ada majelis, banyak murid, kita ngajar yang ikhlas, insyaallah dijamin hidup kita sama Allah Ta'ala. Bismillah. Akhirnya mulai ngajar, mulai ikhlas dengan Quran, mulai ikhlas dengan ikhtiarnya sendiri, maka keberkahan mengikuti alhamdulillah. Maka saya kemudian mengingat begini, Nabi itu punya satu akhlak yang agung, yang mulia. Ya, ini bagaimana memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Qamit Tughyan, seorang ayah yang mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia berlumur dosa, ketika dia banyak dosa, kemudian Allah mengampuni dosa seorang tersebut, maka kemudian seiring jalan tersebut Nabi bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, kenapa seseorang tersebut mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai kemudian Allah mengangkat derajatnya dan mengampuni dosa-dosanya? Apa yang dia lakukan? Apa gerangan yang dilakukan?" Ternyata apa? Dia menyenangkan putranya. Lahu sabiyyun saghir. Dia punya anak kecil. Ketika dia bepergian jauh, dia akan pulang. Dia ingin membawa buah tangan demi rasa rindunya dengan putranya. Kemudian dakhala baitu, dia masuk ke dalam rumahnya, yastaqbiluh, dia berjumpa dengan putranya. Maka saat itu dengan bawaan yang dia tenteng buah tangan tersebut sambil dia gendong putranya, diberikan sesuatu di dalam keterangan ini riwayat dalam kitab Qamit Tughyan, minal ma'kulat aw ma yafrahu bih, dari makanan atau ma yafrahu bih, atau yang menyenangkan dia. Yang menyenangkan mungkin hari ini mainan, mobil-mobilan, mungkin motor-motoran atau apalah namanya ya. Maka sebab inilah fa idza fariha as-sabi, ketika anak kecil tersebut senang, farah ya, senang, maka ini yang menjadi sebab kafaratul lidzunubi, menjadi dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita seringkali mendapat pesan dari keluarga kita atau istri kita, ayah jangan lupa anakmu ingin sesuatu, atau putrimu mau dibelikan sesuatu. Mungkin terpikir gampang, nanti saja, atau nanti saja, mungkin begitu terus. Padahal di dalam riwayat ini bahagian daripada sebab kafaratul dzunubi adalah kesenangan sebab hadiah yang diberikan oleh orang tuanya kepada putranya. Maka bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana kita dengan sahabat kita yang mungkin tiba-tiba kondisinya sangat menyedihkan, kondisinya sangat tidak menyenangkan hati kita di masa pandemi ini? Maka tentu kita ingin membahagiakan dia. Maka kita datangi dia, bagaimana kabarnya, bagaimana keadaanmu hari ini, bagaimana kondisi keluargamu saat ini. Maka ini adalah bahagian daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ba'dal faraid, ahabbul a'mali ila Allah taala ba'dal faraid, setelah melakukan pekerjaan dan amalan fardu adalah bagaimana seseorang memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Apa itu? Sururan wa farahan
kebahagiaan. Makna kebahagiaan ini bisa hanya sekedar menghibur, membawakan kue-kue, bisa jadi menghibur, mengajak ngobrol sana sini demi menenangkan jiwanya, menguatkan hatinya agar tidak lemah dengan keadaan yang saat ini menyulitkan siapapun. Bisa jadi tidak menyinggungnya, kenapa ente bisa seperti ini dan segala macam, atau bahkan maaf mungkin merasa dia paling hebat, merasa dia paling bisa bertahan dengan kondisi yang sulit ini, lalu dia justru merendahkan saudaranya. Tidak begitu, akan tetapi justru mendatangi saudaranya dan mengucapkan kalimat yang baik, kalimat yang bisa diterima, lalu kemudian dia mendoakan saudaranya tersebut. Maka ada daripada hadis ini sebuah cerita. Seseorang mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan istighfar dari malaikat berupa doa karena sebab menggembirakan saudaranya. Ketika kita mendengar berita-berita buruk atau sesuatu yang tidak menyenangkan di hati kita, maka kita datangi saudara kita, lalu kemudian kita hibur dia. Maka ini sesuai dengan riwayat bahwa diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa man adkhala, ketika masuk seorang yang beriman ke dalam satu rumah saudaranya, lalu kemudian dia memberikan kebahagiaan, sururan, membahagiakan saudaranya, entah membawa hadiah sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu min dzalika surur, karena sebab kebahagiaan saudaranya tersebut 70,000 malakan, 70 malaikat Allah Subhanahu wa taala yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Kemudian dia memintakan ampun untuk saudaranya tersebut sampai hari kiamat. Nah, ini adalah bahagian daripada akhlak Nabi. Ini adalah bahagian daripada contoh Nabi. Maka mari kita tanamkan kepedulian kita kepada saudara kita. Tidak hanya sekedar mengimbau pakai masker, tidak hanya sekedar meminta orang untuk menjaga kesehatan, tapi lihat keadaan saudara kita. Apakah dia dalam keadaan kesulitan atau tidak? Satu persatu perhatikanlah dia dan keluarganya. Jangan dia sudah sangat terpuruk hari ini, maka berikanlah dia kebahagiaan. Baik, poin penting sudah suruh belum? Sudah suruh? Baik, yang terakhir kembali kepada ayat hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Kita bangun masjid ini sebagaimana Nabi bersama kaum Muhajirin dan Ansar membangun Masjid Quba, menjadi awal tonggak kebanggaan Islam atas dibangunnya peradaban. Maka jadikan Masjid Quba ini dengan semangat jihad, dengan semangat membangun masjid, dengan semangat beribadah, dengan semangat berjamaah. Entah saya tidak tahu apakah motivasinya harus mengelar sorban atau bagaimana, atau tadi sudah keliling ya, atau bagaimana? Sudah cukup. Saya yakin ini masjid sebentar lagi akan selesai. Saya yakin juga masjid ini akan bukan besar, akan makmur, dan saya berharap masjid ini menjadi masjid yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan berkembangnya umat, dengan majunya umat, dengan majunya Islam, dan kemudian kita semua berbangga dengan semuanya ini. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Ayat terakhir, jangan takut kecuali kepada Allah, dan jadikan iman itu untuk menjadi awal kita membangun peradaban agama ini, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk datang dari Allah. Memintalah kepada Allah dengan sebaik-baik permohonan. Dan pesan penting daripada Nabi diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan, siapa yang membangun masjid lillah,
Siapa yang membangun masjid lillah, bukan karena yang lain. Man bana masjidan lillah. Berapa uangnya? 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Tidak dilihat itu. Lillah, karena Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam kalimat yang lain, banallahu lahu fil jannati mithlahu. Allah bangunkan istana megah seperti megahnya masjid yang kita bangun. Maka nanti kita lihat semegah apa masjid ini. Pesan dan hadis ini, semegah apa masjid ini. Saya lihat bangunan sebelah ada ornamen-ornamen nabawi. Ya, ada ornamen-ornamen nabawi. Ada clear apa namanya, merah dan kuning apa itu. Maka mudah-mudahan semegah itulah hati kita di dalam membangun Masjid Quba ini, dan mudah-mudahan semangat membangun dan semangat menyelesaikan pembangunan ini Allah Ta'ala berikan kemudahan. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita juga semuanya dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, sanak famili kita, sahabat-sahabat kita, ahli taulan, tetangga kanan kiri kita, depan belakang, dijaga daripada afat dunia wa adzab al-akhirah. Allah jaga kita daripada segala bentuk wabah. Allah jaga kita daripada musibah. Allah pelihara kita daripada seluruh bentuk ujian keburukan. Allah tambahi kenikmatan hidup kita. Allah tambahi kenikmatan kita di dalam merasakan kelezatan iman. Allah tambahi kekuatan kita di dalam mendekati Allah dan Rasulnya. Allah tambahi kekuatan iman di dalam menjaga Al-Quranul Karim. Allah tambahi kekuatan iman di dalam menjaga persaudaraan, sebagaimana Allah ikat persaudaraan baina qulubi muhajirin, baina qulubil muhajirin wal ansar, sebagaimana hati kaum muhajirin dan kaum ansar. Allah tambahkan hati kita untuk senantiasa menjaga satu sama lain daripada sifat iri, dengki dan hasud serta keburukan-keburukan hati sanubari di antara kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kami kekuatan untuk senantiasa ikhlas di dalam menjalankan agama ini, senantiasa ridha di dalam membesarkan agama ini. Ya Allah, beri kami kemudahan rezeki, beri kami kelapangan rezeki, beri kami kemudahan dalam menafkahkan harta di jalan-Mu ya Allah, menafkahkan harta di jalan-Mu ya Allah, menafkahkan harta di jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, selamatkan kami daripada seluruh bentuk fitnah dan keburukan dunia ini ya Allah. Di pagi hari yang mulia ini ya Allah, terlintas di dalam sanubari kami ya Allah, dan juga nampak wajah-wajah orang tua kami ya Allah. Maka saat ini kami berdoa untuk mereka, bermunajat sepenuh hati dalam munajat kami ini ya Rabb. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah, muliakan keduanya ya Allah, sebagaimana ayah bunda kami menjaga kami hingga mereka tak tidur demi menjaga kami dalam mimpi-mimpi indah kami ya Allah. Ya Allah, merekalah yang menjaga kami daripada rasa lapar ya Allah. Mereka rela tidak makan, mereka rela untuk berlapar-lapar demi kami ya Allah. Mereka rela berhaus-haus demi kami ya Allah. Mereka rela bersimbah peluh keringat demi kami ya Allah. Maka jagalah mereka ya Allah dalam umur dan sisa-sisa usianya ya Allah. Jikalau mereka telah mendahului kami ya Allah, muliakan keduanya ayah bunda kami di alam barzakhnya ya Allah. Engkaulah yang maha pengasih, maka kasihilah keduanya di alam barzakhnya ya Allah. Engkaulah maha penyayang, maka sayangi ayah bunda kami di alam barzakhnya ya Allah. Engkau tahu ya Allah mereka memiliki dosa dan pernah bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Maka pandanglah kami putra-putranya ya Allah. Kami saat ini sedang bermunajat untuk ayah bunda kami ya Allah. Kami berharap Engkau menyayangi kami, dan dengan sayang-Mu itu Engkau menyayangi pula ayah bunda kami ya Allah. Jangan Kau siksa di alam kuburnya ya Allah. Sayangi ayah bunda kami ya Allah. Jadikan amal-amal solehnya dan juga amal soleh kami yang sedikit ini untuk bekal terbaik untuknya ya Allah, untuk menjaganya daripada siksa kuburnya ya Rabb. Ayah bunda kami ya Allah,
Dialah menjadikan kami seperti ini, mengenal agamamu, mengenal nabimu, tahu bagaimana cara kami mendekatimu ya Allah. Maka jangan jauhkan darinya ya Allah kasih sayangmu ya Rabb. Jadikan amal-amal saleh kami pertanda bahawa kami menjaga amal saleh orang tua kami ya Allah. Jadikan amal saleh kami kebanggaan orang tua kami ya Allah, bahawa kami meneruskan perjalanan imannya ya Allah. Maka beri kami kekuatan agar kami bisa mendidik putra putri kami ya Allah menjadi generasi terbaik yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad, mendirikan generasi terbaik yang menggembirakan hati Rasulullah ya Allah. Hadirkan di antara kami, di tengah keluarga kami, mereka ahlul Quran, mereka yang cinta Quran, mereka yang tidak meninggalkan Quran, mereka yang tidak lepas daripada Quran. Berkata sahabat kekasihmu Rasulullah Sayyidina Uthman ibn Affan bahwasanya yang paling bersih di antara kami adalah yang paling dekat dengan Quran, yang paling tidak merasa kenyang dalam bacaan Quran, yang paling banyak tadarus Qurannya ya Allah. Maka hari ini kami mungkin di antaranya orang yang paling jauh daripada Quran, kami yang sering meninggalkan Quran, kami yang sering kali acuh dengan Quran, kami lebih sering membaca yang lain dibandingkan tadarus Quran, mata kami sering memandang yang lain dibandingkan kalimat Quran, bahkan telinga kami sering mendengar suara-suara yang lain selain daripada suara Quran. Ya Allah, ya Allah, ketahuilah kami saat ini mengaku bahawa kami adalah pendosa, kami adalah ahli maksiat, kami adalah orang yang senantiasa melakukan keburukan. Maka beri kami jalan ya Allah, jalan hidayah, jalan pertolongan yang datang darimu ya Allah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, dengan semangat hijrah, dengan semangat Muharram, dengan semangat meniti iman kami ya Allah, dengan semangat menjaga ukhuwah kami ya Allah, dengan semangat menjaga niat kami ya Allah, agar hari ini dan hari esok lebih baik daripada hari-hari sebelumnya ya Allah, agar kami menjadi orang yang muflih, yang beruntung ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, beri kekuatan kami untuk senantiasa mendekatimu ya Allah, untuk mendekati jalan keridhaanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami, ampuni istri kami, ampuni suami-suami kami, ampuni anak-anak keturunan kami ya Allah, di zaman yang berat, di zaman fitnah, di zaman akhir dunia ini ya Allah. Sungguh berat kami menjaga iman Islam kami ya Allah. Maka beri kami senantiasa petunjuk ya mughallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menetapkan hati kami di dalam menjaga agamamu ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Engkaulah yang maha mengganti suasana hati kami ya Allah. Maka beri kami kekuatan untuk senantiasa menjaga hati kami di dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan biarkan kami tergelincir ya Allah, jangan biarkan kami lari dan masuk ke dalam lubang hitam kelam yang Engkau marah dan murka kepada kami ya Rabb, setelah Engkau beri kami petunjuk hidayahmu ya Rabb. Allahumma Rabbana ya Allah, unzurna wastami' ma naqul. Pandanglah kami, dengarkanlah setiap munajat kami ya Rabb. Waqbal du'ana fa inna tahta babal nuzul. Bukalah pintu kasih sayangmu yang luas itu ya Allah, bukalah pintu ampunanmu ya Allah, dan kabulkan setiap doa dan munajat kami ya Rabb. Ya Allah, negeri kami Indonesia yang kami cintai ini ya Allah sedang dirundung duka wabah pandemi menguji iman kami ya Allah. Wabah pandemi menjadikan banyak saudara kami meninggalkan masjid-masjid kami ya Allah. Wabah pandemi menjadikan kami bersusah payah untuk mengadakan pertemuan dan perjamuan ya Allah. Maka segera angkat dari kami ya Allah, irfa'na hadzal waba, angkat dari kami segera wabah ini ya Allah. Irfa'na hadzal waba, angkat segera dari kami wabah ini ya Rabb.
Angkat keadaan yang sulit ini dan ganti dengan ketenangan. Wa anzil alaina sakinah wa shifa. Turunkan untuk kami ketenangan hati sanubari kami ya Allah. Berikan kami ketenteraman jiwa kami ya Allah, untuk kami mendatangi tempat ibadah kami ya Allah, untuk kami duduk di majlis ilmu lagi ya Allah, untuk kami duduk bersama bertadarus Quran dengan saudara-saudara kami ya Allah, untuk kami berbondong-bondong lagi memenuhi masjid-masjid yang kami cintai ya Allah, untuk kami berdekatan dengan guru-guru kami ya Allah, untuk kami duduk berlama-lama di dalam i'tikaf kami ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbana. Anzil alaina sakinah wa shifa. Berikan obat sebaik-baik obat untuk mengobati setiap penyakit zahir batin kami ya Allah ya Allah ya Rabbana. Anugerahi negeri ini pemimpin yang adil, pemimpin yang Engkau pilih ya Allah, pemimpin yang mencintaimu dan kami mencintainya karenamu ya Allah. Allahumma Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sungguh hajat kami sangat banyak, hajat dunia, hajat agama, hajat akhirat ya Allah. Maka berikan kami bil muyassar, dengan kemudahan, berikan kami kemudahan, berikan kami kemudahan dan hajat kami akhirah dengan ampunan ya Allah. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala kasih panjang umur kita dalam barakah. Allah beri kita hidayah untuk senantiasa menjaga iman Islam kita, dan mari kita jadikan spirit untuk membangun Masjid Quba ini menjadi kebanggaan Islam. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Kiai yang sudah mengingatkan kembali kepada kita bahwa ada sebuah perniagaan yang di surat Fatir ayat 30 dikatakan perniagaan dan tidak akan merugi ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa menyambut hal tersebut. Kita bisa memaksakan diri kita untuk hari kita infakkan sebagai rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang itu tentunya akan menjadi bekal buat kepulangan kita ke kampung akhirat kita kelak. Bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi membuat kita termotivasi terus, dan tentunya buat Pak Haji Rohiman, Pak Haji Sukardi, kita doakan bersama supaya Allah luruskan niatnya, Allah jaga iman Islamnya dalam membangun masjid ini, Allah jaga keikhlasannya semua. Dan mari kita bahu-membahu, kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, kita song-song pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang kita cintai ini. Demikian kedua dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.